saya produser acara Nanan Saputra yang akan memandu acara ini sampai tuntas nanti. Ya, dan kita harapkan para bunda, moms yang ada di rumah menyimak acara ini karena ini penting, sesuatu yang terbaik untuk warga Kabupaten Batubara. Baik Bunda, kita hari ini akan membahas transisi PAUD SD menyenangkan Kabupaten Batubara ya. Iya. Udah siap dengan materi-materinya ya Bunda ya? Oke. Baik, selain ada Bunda PAUD Kabupaten Batubara, kita juga kedatangan dari Pokja. Ada Ketua Pokja, ya, Ketua Pokja Bunda PAUD, Ibu Erlina. Apa kabar Bu Erlina? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Iya. Tadi menuju kemari, Ibu banyak acara ya hari ini ya? Iya. Selalu mendampingin Ibu. Selalu mendampingi dan kegiatannya yang luar biasa, tapi tetap happy. Tetap happy, dinikmati dan semangat ya. Iya, demi anak usia dini. Iya, baik. Terima kasih sudah datang kemari Bunda Maya dan Ibu Erlina, dan narasumber yang ketiga kita langsung sapa Bapak Ardat. Bapak Ardat MPD. Nah, saya kenalkan Pak Ardat ini adalah Kabid SD di Dinas Pendidikan. Selamat sore Pak Ardat. Selamat sore Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini baru kali pertama Pak Ardat datang kemari ya? Iya betul Bang. Oke, mudah-mudahan ke depannya untuk PAUD ya, pendidikan anak usia dini ini lebih digencarkan lagi ya kan? Oke. Ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan kan? Pendidikan Oke. SD. Baik, terima kasih ketiga tamu kita, narasumber kita, yaitu Bunda PAUD Kabupaten Batubara, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Batubara, dan ada Pak Ardat dari Kabid SD Dinas Pendidikan. Ya, kita langsung ke paparan awal. Untuk paparan awal, kita pengen tahu sebenarnya tema hari ini transisi PAUD SD menyenangkan Kabupaten Batubara. Seperti apa sih adik-adik, anak-anak yang kita cintai dari PAUD menuju ke SD? Ayo kita dengarkan paparan awal dari Bunda Maya. Kepada Bunda Maya kami persilakan. Baik, terima kasih. Tentunya hari ini akan saya sampaikan tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan khususnya di Kabupaten Batubara. Tentu kita ketahui selama ini anak usia dini itu yang selama ini kita ketahui adalah usia 0 sampai 6 tahun. Tapi sekarang dengan adanya transisi PAUD SD menyenangkan ini, dan dikatakan anak usia dini itu berusia 0 sampai 8 tahun. Jadi anak usia SD kelas 1 dan kelas 2 itu sudah termasuk di anak usia dini. Jadi dengan usia anak usia dini sekarang yang kita ketahui selama ini di pendidikan PAUD, di situ ada dipelajari calistung, belajar membaca, berhitung. Kita seharusnya anak usia dini itu belajar calistung bukan mengerjakan LKS dan segala macam, tapi diperkenalkan huruf angka itu dengan cara menyenangkan, sambil bermain mungkin, sambil bernyanyi, atau ya bermain misalnya, ayo anak-anak, kita cari yuk di mana nih angka 1 ada di mana, gitu kan, seperti itu, atau sambil bernyanyi dan segala macam. Dan tentunya yang selama ini adanya pembelajaran calistung di TK di tingkat PAUD itu disebabkan adanya tes untuk di SD, masuk SD harus adanya tes calistung bagi anak PAUD. Jadi sekarang ini itu sudah dihilangkan khususnya untuk tahun ajaran baru ini. Jadi berdasarkan tentunya sudah dari atas, dari kementerian turun ke provinsi, kabupaten kota dan seluruhnya, kita berkomit untuk meniadakan lagi tes calistung. Jadi di sini ada 3 hal yang harus dilaksanakan untuk proses nantinya pada saat penerimaan siswa di tingkat SD. Di sini ada kalau kami di Batubara ada jargonnya, yaitu Laskar Sipandang. Laskar Sipandang, yaitu transisi PAUD SD menyenangkan. Itu jargon kita untuk di Kabupaten Batubara. Dan ada juga segera pasarkan, yaitu sukseskan gerakan transisi PAUD sekolah dasar menyenangkan. Jadi
kita menyukseskan ini tentu dengan melakukan 3M, yaitu menerapkan no tes calistung. Itu yang harus di garis bawahi, tidak ada lagi tes calistung, karena nanti anak-anak belajar menulis dan berhitung di tingkat sekolah dasar. Seperti zaman kita kecil-kecil dulu kan, seperti itu ya kan Bang. Jadi zaman kita usia dini itu benar-benar bermain, berkreativitas, belajar akhlak budi pekerti. Jadi pada saat belajar berhitung, menulis, membaca itu kita dapatkan di nanti sekolah di dasar. SD ya, Iya. Nah, jadi itulah sudah kembali seperti dulu lagi, kurang lebih kita akan menerapkan no tes calistung. Yang kedua itu menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Jadi anak-anak PAUD ini ketika masuk SD, di situ ada pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Itu kan masa dia transisi, sewaktu dia di PAUD dengan di sekolah dasar. Tentu pembelajarannya berbeda. Diharapkan tentunya ketika dia di sekolah dasar dia lebih mandiri. Tapi kan ini butuh transisi. Mungkin dia waktu di TK, mohon maaf, mungkin dia mau ke belakang, Umi mau ke toilet gitu kan, minta bantu, masih minta bantu. Begitupun nanti dia di SD, mungkin selama 2 minggu itu dia masih seperti itu, karena kebiasaan dia waktu di TK. Jadi inilah butuh pengenalan lingkungan selama 2 minggu, dia harus kenal lingkungan sekolah. Tentunya kita harapkan sekolah dasar yang ada di Batubara khususnya mendukung ini, lingkungan yang nyaman bagi anak-anak yang baru masuk ke sekolah dasar ini. Iya, itu yang ketiga. Ada lagi menerapkan 6 kemampuan fondasi anak, yaitu yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Jadi anak-anak itu tentu membutuhkan keterampilan sosial ketika di sekolah dasar. Beda itu dari TK ke SD. Di TK mungkin teman-temannya cuma ya mungkin dari kelas 0 besar, 0 kecil sedikit, sampai di SD ada sampai kelas 6, abang-abang kakak-kakaknya sudah besar, dia masih kecil kan, itu dia butuh keterampilan itu untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan tentunya lingkungan sekitar. Berikutnya untuk yang ketiga itu adalah kematangan emosi dan berkegiatan di lingkungan belajar. Itu tadi emosi anak tadi kan tidak sama. Mungkin dari usia TK satu sama lain pun mereka tidak sama berdasarkan tentunya pendidikan dari rumah masing-masing anak itu berbeda. Jadi ini tadi juga diperlukan transisi ini yang menyenangkan supaya si anak ini tidak trauma dia masuk SD dengan perbedaan kondisi lingkungan tadi yang di TK ke SD tadi. Terus yang selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan keterampilan motorik dan berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Ini tadi mereka dibutuhkan kemandirian ketika di sekolah dasar. Yang tadinya di TK bisa dibantu oleh Umi, Miss atau segala macam namanya ya kan. Nanti di SD dia harus sudah bisa mandiri. Iya, mau makan dia makan sendiri, tidak dibantu lagi. Mohon maaf ke toilet dia bisa pergi sendiri. Begitu. Jadi semuanya butuh kemandirian nanti di tingkat sekolah dasar, ya. Jadi ada 2 minggu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan, ya, lingkungan itu diterapkan harus ya Bunda. Ya, itu tentu harus diterapkan. Jadinya ini kita masuk dulu yang keenam. Ini adalah pemaknaan belajar, ada hal yang menyenangkan. Ini tadi kita harus menciptakan image atau di pikiran anak ini bahwa belajar itu menyenangkan, bukan bikin momok yang menakutkan sehingga anak-anak nanti nggak mau sekolah. Hari pertama dia masuk sekolah, besok udahlah Umi, Bunda nggak mau lagi sekolah gitu ya kan, lebih enak waktu di taman kanak-kanak gitu. Jadi inilah transisi tadi sampai kelas 2 SD. Makanya sekarang anak usia dini itu dari 0 sampai 8 tahun. Jadi kelas rendah di sekolah dasar ini masih disebut sekarang
pendidikan anak usia dini, usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi inilah kami, khususnya saya sendiri sebagai Bunda PAUD di Kabupaten Batubara, untuk mensosialisasikan kepada guru-guru di PAUD maupun di SD serta para orang tua. Terkadang kan ini ada yang calistung di tingkat PAUD ini kemauan orang tua. Jadi orang tua gini, anak si Anu sudah bisa nih membaca menulis dengan bangganya. Padahal di usia itu mereka belum pantas untuk pembelajaran seperti itu. Jadi mereka harus duduk mengerjakan ini yang kelas 1, 2 harus bisa baca A, B, C dan segala macam gitu. Jadi pemahaman orang tua lah yang kita perlu sampaikan, kita edukasi dan sosialisasikan bahwa di usia PAUD ini tidak ada lagi calistung dan nanti akan didapat pelajarannya di tingkat sekolah dasar. Jadi inilah transisinya. Begitu juga kita mensosialisasikan kepada pihak sekolah dasar, kepala sekolah dan guru-guru untuk mentiadakan tes calistung ini bagi dari mereka untuk masuk ke sekolah dasar. Jadi ini baru tahun pertama untuk penerapan ini ya? Iya, ini adalah tahun Transisi pertama PAUD transisi SD. PAUD ini. Jadi dari Kementerian Pendidikan juga sedang giat-giatnya terus untuk mensosialisasikan ini sampai tentunya ke kabupaten kota dengan tentunya dari Dinas Pendidikan menggait juga Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD karena kita kan bergerak di lingkungan anak-anak usia dini. Jadi inilah gerakan pemerintah yang lagi giat-giatnya nih, sebentar lagi kan tahun ajaran baru nih. Jadi insya Allah sudah bisa diterapkan untuk sekolah-sekolah dasar untuk meniadakan lagi tes calistung dan penerapan pengenalan lingkungan selama 2 minggu di sekolah. Iya, di Kabupaten Batubara ya Bunda Maya. Tentunya kita di Kabupaten Batubara. Yang pasti Bunda PAUD lagi kerja keras nih ya untuk menerapkan ini ya, transisi PAUD SD ya. Iya, kita lagi giat-giatnya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Maya sebagai Bunda PAUD Kabupaten Batubara yang sudah memaparkan tema hari ini. Kita ke narasumber yang kedua, Ibu Erlina sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD. Silakan, Ibu Erlina. Terima kasih Bang Nanan ya. Terima kasih Bang Nanan. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan apa itu Pokja Bunda PAUD. Siapa dia Pokja Bunda PAUD? Pokja Bunda PAUD ini adalah pilihan dari mitra dari Bunda PAUD sebagai IO Bunda PAUD. Jadi kita punya program kerja yang dijalankan oleh Bunda PAUD. Kemudian di sini apa peran Pokja Bunda PAUD? Dengan adanya figur Bunda PAUD sebagai penggerak, dapat menggerakkan semua pihak melalui kepedulian dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung praktik baik untuk pelaksanaan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, di sini kita bukan hanya transisi PAUD SD yang menyenangkan, sebelumnya kita juga sudah di PAUD HI. Apa itu HI? Ya, HI itu holistik integratif. Jadi kita terintegrasi. Jadi di sini kita ada pelayanan dari kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian tentang akhlak. Jadi banyak yang kita laksanakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Nah, di transisi saat ini yang sedang digalakkan adalah transisi PAUD ke SD. Jadi ini sangat menarik seperti tadi Bunda katakan bahwa anak usia dini kalau dulu malah Pak kalau dibilang anak PAUD itu sama kita itu 4 tahun ya. Tahunya kita itu PAUD itu 4 tahun. Nah, setelah kita berkecimpung memang benar-benar di anak usia dini ini baru kita mengerti, oh PAUD itu 0 sampai 6 tahun. Tetapi dengan merdeka belajar, kemudian dengan adanya transisi PAUD ke SD ini, anak usia dini digolongkan masih terpaut dengan anak usia dini itu adalah 0 sampai 8 tahun yang seperti tadi Bunda katakan. Nah, tadi Bunda juga sudah membahas masalah transisi dari PAUD ini. Bukan tidak seperti Bunda bilang, anak tidak dipaksakan untuk
harus membaca di TK. Boleh dia diperkenalkan, silahkan, boleh memperkenalkan, tetapi ada caranya. Kalau anak PAUD kan itu dengan cara menyanyi. Kalau dia mau sendiri itu tidak apa-apa. Kemudian di SD, seperti tadi juga Bunda sudah ceritakan bahwa di kelas rendah. Nah, anak-anak saat masuk ke SD, dari TK masuk ke SD, tidak lagi boleh dites calistung. Ini kebetulan ada Pak Kabid nih di samping. Nah, nanti kita akan koordinasi dengan Kabid dari PNF PAUD nanti juga dan Kabid Pendidikan. Karena kenapa? Anak itu berdasarkan usia, kematangannya. Nah, di SD jadi apa? Gimana itu mereka nggak bisa membaca? Bukan tidak bisa belajar membaca dan menghitung, tetapi caranya seperti juga tadi Bunda katakan, pengenalan lingkungan. Jadi dia tidak kaget. Jadi dibuat juga dia seperti di TK, mau main alif-alifan ataupun tantang buku ya kalau kita di sini di daerah. Kemudian di kelas 2 pun dia masih. Jadi seiring usianya bertambah, dia mampu sampai dia mampu. Seperti dulu kata Bunda juga. Kita masih kecil dulu, ya beginilah cara belajarnya. Jadi di saat SD kelas 1 kelas 2 dulu Pak ingat saya masih SD itu buku cuma satu saya bawa, ya. Semua dicampur ya. Oh, semua campur di situ. Satu. Satu di sini tasnya pun dulu kayaknya nggak ada pakai tas bahu ya, tas beginilah ya, Tas tangan ya. tas tangan. Tapi sekarang coba kita lihat, kasihan sekali. Dan saya pernah mendengar sendiri nih tetangga. Banyak kebetulan tetangga saya itu anak-anak kecil yang dia malas sekolah. Jadi kenapa? Jadi mamanya pun naik sasak. Karena kenapa? Pulang udah ada PR. Kelas 1 pulang udah ada PR, gitu kan? Nah, jadi kan sasak mamanya naik karena pulang mamanya harus Ngerjain ya PR-nya ya. belum lagi kerjaan di rumah kata maknya kan. Nah, jadi begitulah kita nih di apa. Kemudian saya sangat berterima kasih dengan Bunda PAUD karena peran beliau juga begitu ada banyak perubahan PAUD di Kabupaten Batubara. Insya Allah tadi kita sudah melaksanakan, sebelumnya kita sudah melaksanakan membentuk forum komunikasi transisi PAUD ke SD. Nah, di situ di dalam forum ini semua ada dalam situ, tergabunglah ada kepala dinas sebagai penasehat, kemudian Bunda PAUD, kemudian ada juga Kabid di situ, kemudian ada orang tua, kemudian ada guru SD kelas rendah, guru TK, kemudian ada masyarakat juga di dalamnya. Nah, di sini dengan transisi PAUD ini nantinya yang sudah kita laksanakan, kemudian kita juga sudah mensosialisasikan, kita memakai narasumber yang luar biasa, itu kemarin dari Medan ya, diundang. Jadi sudah adalah pemahaman guru-guru ini, guru yang kelas rendah sudah diberikan edukasi. Kemudian hari ini kita sudah melaksanakan komitmen bersama dengan OPD terkait, mitra, organisasi mitra, kemudian organisasi masyarakat, kemudian ada juga CSR seperti tadi ada Inalum, kita sudah menandatangani juga MOU. Nah, di sini nanti komitmen bersama yang kita tuangkan di aula rumah dinas, itu nanti juga pada tanggal 6 Juni, berarti hari Rabu ya. Itu Bunda PAUD seluruh Indonesia akan diundang ke Jakarta dalam rangka komitmen bersama. Tapi sebelumnya dari seluruh Pokja Bunda PAUD seluruh Indonesia kemarin itu dari tanggal 8 itu ada 8 sesi. Ada pertama dilaksanakan di Yogyakarta, kemudian di Surabaya, terus di Jakarta. Kita kebetulan Batubara mengikuti yang di Jakarta, yang sesi ketiga. Kemudian di Sulawesi terakhir berakhir di tanggal 28. Nah, komitmen bersama yang kita buat pun itu kita tuangkan dari Pokja Bunda PAUD Kabupaten Batubara, tapi bisa berbeda-beda dengan kabupaten lain apa kebutuhan kita. Nah, komitmen yang kita telah buat dalam bentuk rencana kerja, nah akan kita laksanakan. Salah satunya itulah tadi kita laksanakan sebelum kita berangkat. Memang itu sudah program kita di sana.
kita akan melaksanakannya tanggal 2. Jadi kita tidak teringat tuh kalau tanggal 2 itu libur, tapi alhamdulillah Cuti bersama ya. cuti bersama, tidak terpikir sama kita cuti bersama. Jadi alhamdulillah tadi acara tadi sukses. Nah, nanti di tanggal 6 seluruh Bunda PAUD provinsi kota akan berkumpul di Jakarta menandatangani komitmen yang telah kita sepakati bersama. Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Ya. Terus alhamdulillahnya untuk Sumatera Utara kita forum komunikasi ini pertama juga yang membentuk. Jadi semalam tuh merasa bangga juga kita Iya. kan sudah punya forum. Kemudian kita sebagai Pokja Bunda PAUD Kabupaten Batubara di bulan 1 pernah mewakili Sumatera Utara. Jadi 21 kabupaten kota yang ada di Indonesia termasuklah Batubara yang hadir di sana diundang. Wow, hapus dulu. Iya. Jadi ini kenapa? Semuanya berkat kiprahnya Bunda PAUD ya. Karena tidak semua bisa kita jalankan, tapi beliaulah yang mau terjun langsung, mau langsung ke rumah masyarakat. Kita juga langsung ke sekolah. Jadi tidak ada waktu, kalau istilah sekarang tidak ada tanggal Merah. Ada tanggal merah ya, hitam Bunda semua. PAUD ya. Wah, mantap. Tapi insya Allah kalau ikhlas dijalani happy. Iya. Mungkin itu Semua berjalan dengan lancar ya Ibu Erlina. Baik, terima kasih Ibu Erlina, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Batubara. Kita akan mendengarkan dari Pak Ardat, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara.